Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang baik ini, di mana kita kembali lagi boleh mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, tidak berlama-lama waktu, dan saya akan menyampaikan firman Tuhan dalam judul yang berbeda, tetapi ada hubungan yang erat dengan khotbah firman Tuhan yang saya sampaikan pada minggu kemarin. Sekali lagi, judul khotbah berbeda, tetapi ada hubungan, ada kaitan yang erat dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari minggu kemarin. Puji Tuhan, langsung kita melihat, membuka Alkitab kita. Kita buka dalam kitab Wahyu, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-15. Kitab Wahyu, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-15. Saya bacakan bagi kita semua. Kitab Wahyu, pasalnya yang ke-16, ayat 15. Begini firman Tuhan. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Puji Tuhan. Saya menyampaikan firman Tuhan pada hari ini dengan tema, dengan judul, apakah Tuhan datang seperti pencuri? Jadi ini seperti pertanyaan, apakah Tuhan datang seperti pencuri? Hari minggu kemarin saya berbicara, atau firman Tuhan berbicara, berjaga-jagalah dan berdoa. Hari ini firman Tuhan yang kita dengar, apakah Tuhan datang seperti pencuri? Benar, Tuhan datang seperti pencuri. Tentu Alkitab akan menjawab pertanyaan ini kepada kita. Sekali lagi saya bacakan ayat ini yang menjadi pembacaan kita, nas kita hari ini. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Di dalam Alkitab, sekali lagi, di dalam Alkitab ada 5 ayat, tidak lebih, ada 5 ayat yang mencatat tentang kedatangan Tuhan, dikatakan seolah-olah seperti pencuri. Sekali lagi, ada 5 ayat, ya. Yang pertama ayat yang sudah kita baca ini, ya. Dan kita lihat yang kedua, sebab memang saya harus bacakan semua, baru saya uraikan, supaya kita tidak buka banyak ayat lagi. Yang kedua, kita lihat dalam Wahyu 3, ayatnya yang ketiga. Wahyu 3, ayatnya yang ketiga. Kita perhatikan di sana, begini firman Tuhan. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, sekali lagi, nanti kita akan melihat ayat-ayat ini, kata pencuri selalu dihubungkan dengan kata berjaga-jaga. Ya. Berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu mana aku tiba-tiba datang kepadamu. Wahyu tadi ayatnya yang pasal 16 ayat 15 juga mengkaitkan tentang kata berjaga-jaga. Berarti penting, saudara.
Sekali lagi, dalam Alkitab, kalau ada kata yang terus diulang-ulang di dalam beberapa ayat, itu hal yang penting. Jadi saudara kalau membaca Alkitab, misalnya tetaplah berdoa, dan saudara baca lagi di dalam ayat lain, mempunyai hubungan tetap berdoa, itu penting. Ya, itu yang saya pelajari di dalam Alkitab ya. Kalau ada kalimat, ada kata yang terus diulang dalam Alkitab, itu hal yang penting. Ya, hal yang penting. Contohnya di kitab Yosua, kalau saya tidak salah dalam satu pasal ada beberapa ayat yang mencatat, kuatkan dan teguhkanlah hati. Hanya kuatkan dan itu berkali-kali dalam satu pasal. Itu kalau tidak salah ada 3 atau 4 kali diulang dalam satu pasal. Itu dalam kitab Yosua. Dan itu hal yang penting. Nah, ayat ini juga sama. Kita lagi membaca, dihubungkan dengan kedatangan Tuhan, diumpamakan seperti pencuri, tapi terus dikaitkan dengan kata berjaga-jaga. Nanti kita akan lihat dalam bagian yang lain tentang hal ini. Tapi saya ingin membacakan dulu tentang ayat-ayat ini ya. Sebab saya katakan hanya ada 5 ayat dalam Alkitab yang mencatat tentang hubungan kedatangan Tuhan dengan berjaga-jaga yang diumpamakan seperti pencuri. Yang ketiga, kita akan lihat dalam 2 Petrus 3. Jadi kita baca-baca dulu supaya selesai kita membaca, baru saya akan masuk untuk memberikan penjelasan ayat-ayat ya, supaya kita tidak buka ya. Makanya kita baca dulu semuanya. 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-10. 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-10. Seperti ini bunyi firman Tuhan. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur dunia akan hangus dan dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi di sini firman Tuhan berkata bahwa tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Tapi kita kita mundur dulu di ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Ya. Supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya. Baru masuk dalam ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Nah, tema khotbah kita, apakah Tuhan datang seperti pencuri? Itu tanda tanya, apakah? Nah, kita akan mulai membahasnya di dalam 1 Tesalonika 5. Mari, disinilah saya akan membahas panjang lebar. 1 Tesalonika 5. Kita akan lihat mulai ayat 1 dan ayat-ayat selanjutnya. Jadi kita akan membahas di sini mengenai apakah Tuhan datang seperti pencuri. Saya belum bisa menjawab, tapi nanti di dalam ayat di Tesalonika 5 ini barulah kita melihat apa yang diungkap oleh firman Tuhan tentang hal itu. Saya mulai baca dengan topik di atas, berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu tahu sendiri. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semua damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Perhatikan ayat 4. Tetapi kamu, saudara-saudara,
kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur di waktu malam, dan mereka yang mabuk di waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan bertetopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatkanlah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Saya akan mulai membahas di 1 Tesalonika 5 ini. Dan di ayat inilah yang akan menjawab, apakah Tuhan datang seperti pencuri? Kita akan lihat. Di dalam ayat-ayat yang kita baca, kita merenungkan di situ begini. Ada dua keadaan, ada dua suasana yang digambarkan di dalam ayat-ayat ini. Yang pertama, hidup di waktu malam, dan yang kedua, hidup di waktu siang. Dengan kata lain juga dikatakan oleh ayat tadi, hidup dalam kegelapan dan hidup dalam terang kasih Kristus. Karena malam identik dengan kegelapan dan siang identik dengan terang. Dari ayat-ayat yang sudah kita baca, disinilah akan memberikan sedikit gambaran kepada kita. Apakah Tuhan datang seperti pencuri? Nanti ada 1-2 ayat yang kita akan lihat di luar Tesalonika. Nanti kita akan lihat di Injil Matius. Tapi saya bahas dulu ayat ini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya sudah katakan bahwa di dalam Alkitab hanya ada 5 ayat yang mencatat tentang kedatangan Tuhan diumpamakan seperti pencuri. Di Wahyu ada 2 ayat, Wahyu 3 ayat 3, Wahyu 16 ayat 15, dan di dalam di dalam 2 Petrus 1 pasal 3 ayat 10, dan di dalam Tesalonika yang barusan kita baca. Di Tesalonika kalau tidak salah ada 2 ayat ya, yang kita baca tadi, menghubungkan kedatangan Tuhan seperti pencuri. Dan tidak ada ayat yang lain lagi di kitab lain, hanya ayat-ayat yang sudah kita baca. Dan saya mau katakan, ayat mengenai kedatangan Tuhan yang menghubungkan seperti pencuri selalu ada kata berjaga-jaga. Sekali lagi, selalu ada kata berjaga-jaga. Apa maksudnya? Dengan kedatangan Tuhan yang diumpamakan seperti pencuri dan berjaga-jaga. Nah, mari kita lihat di dalam Tesalonika mulai ayat 1 tentunya. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Di dalam banyak ayat yang saya baca dan saya pelajari, memang tidak ada satu ayat yang menyatakan tentang kapan Tuhan datang. Apakah itu menuju kepada hari, menunjukkan kepada bulan, menunjukkan kepada tahun, jam, menit, dan sebagainya. Memang tidak. Maka di dalam ayat yang pertama ini,
Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ya. Tuhan, kata Alkitab, akan datang seolah-olah seperti pencuri. Dalam hal ini Tuhan bukan pencuri, tapi menggambarkan seperti pencuri. Kenapa memakai istilah seperti pencuri? Kita harus tahu juga bahasa yang digunakan ini, saudara. Haleluya. Kenapa Alkitab memakai istilah seperti pencuri? Kenapa tidak memakai bahasa yang lain? Karena hanya pencuri yang datang tidak ngomong-ngomong. Saudara kalau datang ke rumah saudara, apalagi sekarang sudah zaman WA, medsos lah ya. Saudara, apa saudara, bahkan bisa share apa semacam. Oh jam segini, ya. Saya kemarin kedatangan tamu hamba Tuhan, ya WA, ya. Jam 12.30 kami berangkat dan seperti itulah. Dia menyampaikan. Nah, kedatangan Tuhan digambarkan seperti pencuri. Dan sekali lagi kita harus paham bahasa ini. Tuhan tidak pencuri, tapi dilukiskan, digambarkan seperti pencuri. Kenapa? Karena kita harus tahu istilah ini. Karena kalau pencuri, kalau datang, dia mau kemana? Dia nggak ngomong-ngomong sama orang. Bukan pencuri namanya kalau dia ngomong dulu. Ibu Harto, besok jam 12 saya datang ya. Itu bukan pencuri namanya. Itu kalau dia misalnya pencuri ngomong begitu, bawa nyawa dia. Ya Gus Harto ya. Iya. Tapi motornya dipakai di depan rumahnya. Besok jam 1 saya datang ya. Itu bukan pencuri namanya. Karena pencuri datang tidak ngomong-ngomong. Nah, maksudnya gambaran di sini, kalau Tuhan datang, memang Tuhan tidak ngomong. Tidak ada pengumuman. Besok saya datang, tidak ada pengumuman. Hari sekian saya datang. Makanya saya sudah katakan dari awal, dalam Alkitab, makanya benar di ayat 1 tadi, di ayat yang kita baca, memang tidak ada penulisan tentang waktu kedatangan Tuhan. Tapi kita mau belajar ayat ini, saya penasaran untuk belajar ini. Kenapa saudara? Karena kalau kita belajar Alkitab, kita harus belajar secara global, secara keseluruhan. Karena Alkitab berkata, gereja itu adalah pengantin wanita yang akan menyongsong pengantin laki-laki, yaitu Kristus. Sekarang saya mau tanya, maaf. Mungkin kalau saya tanya sama Pak Jerry, sudah terlalu lama, jadi kita lupa-lupa. Kalau yang belum terlalu lama mungkin kayak keluarga Pak Pendi, keluarga Pak Gogo, yang mungkin terlalu lama masih ingat. Kira-kira waktu mempelai laki-laki mau datang, kira-kira dikasih tahu apa dia mau? Dikasih tahu lah. Amin. Nah, ini kan benar. Nah, ini saudara pasti tambah bingung di sini, Bang. Dibilang seperti pencuri dan ngomong-ngomong, kok sekarang kok? Nah, nanti kita akan lihat sudah. Biarlah Alkitab yang akan menjawab. Karena bagi saya pribadi, karena dikatakan kita adalah mempelai pengantin wanita, makanya saudara, kita harus terus pegang kata-kata tadi, berjaga-jaga. Nanti kita akan lihat di Matius, ya, akan menjelaskan lagi. Kalau rumahnya tidak mau dibongkar oleh pencuri, ya pasti jaga. Nah, nanti kita akan lihat di Matius. Kita lihat dulu ayat ini. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Malam saya sudah katakan tadi identik dengan kegelapan. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak luput. Ini adalah bagi orang yang tidak berjaga-jaga.
Ingat, ayat ini bagi orang yang tidak berjaga-jaga dan bagi orang yang kehidupannya seperti di malam hari atau hidup dalam kegelapan. Nanti kita akan lihat di kitab Roma menjelaskan tentang orang yang hidup di waktu malam dan orang yang hidup di waktu siang. Apa modelnya? Nanti kita lihat di kitab Roma. Saya terus doa ini supaya bisa tuntasnya. Saudara, kalau supaya saudara ini nanti sudah boleh catat ayat-ayatnya. Ayat 4. Tetapi kamu, nah ini saudara, ini bagi kita ini. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan. Perhatikan ayat ini, penting. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Perhatikan baik-baik ayat ini. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup seperti orang yang di malam hari atau orang yang hidup dalam kegelapan. Sehingga hari itu akan datang seperti pencuri karena kamu tidak hidup di malam hari. Nah, semakin terbuka. Artinya gini, menurut petunjuk ayat ini, orang yang hidup di malam hari alias dalam kegelapan, hidupnya dalam kegelapan, orang itu mengalami kedatangan Tuhan seperti pencuri karena dia tidak siap sedia. Saya belum menjawab apakah Tuhan datang seperti pencuri. Nanti kalau sudah kita bahas baru saya akan jawab. Ayat ini, pertanyaan ini yang saya katakan tadi, apakah Tuhan datang seperti pencuri? Saya mau katakan, ya. Bagaimana? Tuhan datang seperti pencuri, ya. Bagi orang yang hidup dalam kegelapan, ya. Itu jawaban pertama dulu. Apakah Tuhan datang seperti pencuri? Ya. Bagi orang yang hidup di malam hari atau hidup dalam kegelapan, ya. Itu jawabannya yang pertama. Terus bagaimana dengan ayatnya yang keempat? Yang hidup dalam siang hari, dalam terang. Saudara, dulu gereja sudah terdoktrin karena hanya baca ayat Tuhan datang seperti pencuri, itu yang digoper-goperkan. Tidak mencari jalan keluar yang lain, tidak membaca secara keseluruhan tentang pemahaman bahasa ayat-ayat ini, sudah. Ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang, anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Betul ayat ini. Kita ini bukan orang yang hidup di malam hari, bukan orang hidup yang dalam kegelapan. Berbeda. Jadi pertanyaan lagi, apakah Tuhan datang seperti pencuri? Ya, bagi yang hidup di malam hari seperti pencuri. Ya, itu jawabannya. Tapi bagaimana dengan orang yang hidup di siang hari, hidup dalam terang? Apakah juga kedatangan Tuhan seperti pencuri? Saya belum jawab karena belum selesai saya bahas. Ayat 6, saya percepat sedikit karena masih ada beberapa ayat yang saya harus jelaskan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Nah ini mulai kasih jawaban. Kalau engkau tidak mau hidup di malam hari, hidup dalam kegelapan, ayat 6 berkata, sebab itu baiklah jangan kita seperti orang-orang lain. Orang lain yang mana? Orang lain yang mana dimaksud oleh ayat 6 ini? Orang-orang yang ayat-ayat yang di atas tadi, yang hidupnya dalam kegelapan. Jangan kita seperti itu. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar.
Mulai dijelaskan ayat 7. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Itu yang di malam hari, orang yang hidup di malam hari. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatkanlah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Artinya, jangan kita tertidur secara rohani. Bangunlah kita secara rohani, saudara. Sebab orang yang tidur secara rohani itu digambarkan hidup di waktu malam. Saya membaca dulu di dalam Roma, karena tadi saya sudah singgung tentang Roma. Di dalam Roma agak sedikit mendalam, memberikan pemahaman tentang hidup di waktu malam dan hidup di waktu siang. Roma pasalnya yang ke-13. Mudah-mudahan selesai hari ini, sebab nanti kita ada perjamuan juga, tapi kita berharap supaya bisa selesai. Roma 13. Kita akan mulai baca, mulai ayat yang ke-11. Roma pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-11. Saya bacakan. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Orang yang hidup di malam hari, di situ digambarkan, saudara, adalah hidup dalam pesta pora, hidup dalam kemabukan, hidup dalam percabulan, hidup dalam hawa nafsu, hidup dalam perselisihan, hidup dalam iri hati dan sebagainya. Ini, saudara, ini adalah bentuk orang yang masih hidup dalam kegelapan. Nah, saya tetap mengacu kepada tema kita pagi hari ini. Apakah Tuhan datang seperti pencuri? Saya katakan iya. Bagi mereka yang hidup di malam hari, bagi mereka yang hidup dalam kegelapan, iya. Kenapa? Karena mereka tidak berjaga-jaga. Sekali lagi, karena mereka tidak berjaga-jaga. Kenapa, saudara, kalau saudara mendengar berita, kan sering kita dengar ya, ada berita ya, bahwa pencuri gagal merencanakan atau mengambil sesuatu yang sudah dia targetkan. Kenapa dia gagal? Karena yang punya barang itu berjaga-jaga. Karena yang punya barang itu terbang dari tidur, sehingga nggak bisa dicuri. Oh iya, tidak selamanya pencuri itu berhasil. Ya, bagi yang tidak berjaga-jaga, bagi yang tertidur di malam hari, ini gambaran rohaninya, ya bisa. Tapi bagi orang yang tetap siap sedia, ya, jangankan bunyi pakar, bunyi cecak aja dibangun karena dia berjaga. Jadi dia tidak bisa mengalami hal
Tesalonika tadi. Tetapi kamu saudara-saudaraku, kamu bukan hidup dalam kegelapan, kamu hidup di siang hari. Artinya apa maksud ayat itu? Menjelaskan bahwa tidak mengalami kedatangan pencuri. Itu maksudnya. Kita lihat di Matius. Injil Matius, memang banyak ayat saya harus bacakan hari ini supaya cepat clear. Injil Matius pasal 24. Injil Matius pasal 24. Ayat 42, ayat 43, dan ayat 44. Injil Matius 24, ayat 42, 43, dan 44. Saya bacakan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari di mana Tuhanmu datang. Ayat 43. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ini sudah cocok dengan ayat yang kita baca di Tesalonika dan di ayat yang lain, bahwa Tuhan tidak memberitahu tentang hari kedatangannya. Tetapi ayat di dalam Injil Matius ini sudah dijelaskan kalau kita berjaga-jaga. Dia mengumpamakan di sana. Tetapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Balik lagi ke kata berjaga-jaga. Orang yang berjaga-jaga itu gambaran orang yang siap dan sedia menyambut kedatangan Tuhan. Tetapi orang yang tidak berjaga-jaga adalah orang yang seperti digambarkan oleh Alkitab. Dia akan mengalami kedatangan Tuhan seperti pencuri pada malam hari. Kenapa? Dia tidak berjaga-jaga. Dalam ibadah pada baik di hari Rabu maupun di hari Jumat, saya menyampaikan firman Tuhan. Ada hubungan dengan ayat ini. Yaitu apa, saudara? Saya menyampaikan tentang 10 anak darah dalam Injil Matius pasal 25. 10 anak darah. Alkitab berkata 5 bijaksana, 5 yang bodoh. Itu kata Alkitab, bukan bahasa saya ya. Itu bahasa Alkitab. 5 yang bijaksana, 5 yang bodoh. Pertanyaan saya, kenapa dikatakan 5 bodoh? Dan kenapa 5 dikatakan bijaksana? Tentu ada alasan. Ada alasan sehingga firman Tuhan berkata 5 itu bodoh, 5 itu bijaksana. Pasti ada alasannya. Nggak mungkin tiba-tiba muncul kata-kata bijaksana, terus muncul kata-kata bodoh. Nggak mungkin. Ada alasan. Alasan yang saya pelajari, saya sudah berkali-kali baca ayat ini. Dia dikatakan bodoh karena dia tidak memiliki persiapan alias tidak berjaga-jaga. Sekali lagi, dia dikatakan bodoh karena dia tidak memiliki persiapan alias tidak berjaga-jaga. Sedangkan 5 yang bijaksana selalu memiliki persiapan alias selalu berjaga-jaga. Sehingga Alkitab berkata 5 bijaksana. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan,
pentingnya kita selalu berjaga-jaga. Dan dalam Injil Matius 25, saya hanya baca ayat 1 saja berkata begini. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Kata-kata di sini dikatakan hal kerajaan sorga. Artinya apa, saudara? Ini hanya gambaran bagaimana orang yang menantikan kerajaan Allah, bagaimana orang yang menyongsong mempelai laki-laki. Orang yang tidak memiliki persiapan tidak layak menyongsong mempelai laki-laki. Orang yang memiliki persiapan, dialah orang yang siap untuk menyongsong mempelai laki-laki. Dalam hal ini, khususnya tentang topik 10 gadis bijak, 10 gadis atau 10 anak darat, 5 bijaksana, yang 5 yang bodoh. Ada 2 hal yang dikatakan di sana, yaitu membawa pelita dan membawa minyak dalam buli-buli. Tapi ternyata 5 anak darah yang bodoh itu cuma membawa pelita, tapi tidak membawa minyak dalam buli-buli. Apa itu maksudnya? 5 anak darah yang bodoh tidak memiliki persiapan untuk menyongsong mempelai laki-laki. Sebab menyongsong mempelai laki-laki itu, saudara, kita tidak bisa datang dengan tangan yang kosong. Harus mempersiapkan diri. Kita beribadah kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita mendengar firman Tuhan. Itu adalah bentuk persiapan kita untuk menyongsong mempelai laki-laki Kristus, kepala gereja kita. Haleluya. Saudara, kita harus bersyukur kalau Alkitab mengingatkan kita berjaga-jaga, saudara. Yang repotnya kalau saya khotbah hari itu, jemaat diberkati, haleluya. Jemaat diberkati gimana kalau sudah bergeser dari seperti ayat ini? Itu bahaya. Khotbah itu khotbah menjebak. Saya tidak mau saya menjadi pengkhotbah yang menjebak. Cuma orang bilang cuma kasih manis di kuping, cuma kasih enak di kuping, saudara. Firman Tuhan itu bukan untuk diperdengarkan, untuk enak di kuping, tidak. Saya sudah katakan berkali-kali, kita manusia ada 3 unsur. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Dan setiap dimensi manusia ini, tubuh, jiwa, dan roh, itu memiliki kebutuhannya berbeda. Kalau hari ini di rumah Bapak Ibu ada bakpao, itu untuk tubuh, bukan untuk roh. Halo? Kalau hari ini di rumah Bapak Ibu, ini misalnya di rumah ada bakpao, itu untuk tubuh. Itu bukan untuk kebutuhan jiwa, bukan juga untuk kebutuhan roh. Hari ini Bapak Ibu ada di tempat ini, ada di ruangan ini, mendengar firman Tuhan. Ini kebutuhan roh kita. Haleluya. Haleluya. Ini kebutuhan roh kita. Ini bukan kebutuhan tubuh. Saudara memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu bukan kebutuhan tubuh, bukan. Nanti pulang rumah ada bakpao, itu kebutuhan tubuh. Ini kita datang di sini adalah kebutuhan roh kita. Karena roh kita perlu diisi. Nah, itu yang saya maksud tadi. Menyongsong Tuhan harus ada persiapan. Makanya pada waktu 5 anak darah bodoh menyongsong mempelai, pelita mereka sudah memadam. Kenapa? Tidak ada lagi minyak, tidak ada persiapan. Makanya saya katakan menyongsong Tuhan, kita umat Tuhan harus punya persiapan. Jangan datang dengan tangan kosong. Ada yang kita bawa kepada Tuhan, ada persiapan.
Makanya saya selalu berkata, bahkan firman Tuhan pada minggu kemarin, banyak-banyaklah kita berdoa di hari-hari. Berita-berita yang kita dengar belakangan ini, saudara, bukanlah berita-berita yang mengenakan. Ya. Mulai dari Februari, mulai dari Januari, Februari, berita yang kita dengar, saudara, apalagi khusus bagi ibu-ibu. Ya. Beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu mungkin mulai pusing. Ya. Dan ini juga sempat saya alami beberapa hari lalu. Ya. Kami ada keperluan sedikit keluar, lalu mampir kita ini deh cari minyak. Ya. Karena kalau sudah waktunya cari-cari kosong, lalu saudara di jalan ke Komsen kan ada dua tempat yang besar ya, ada Superindo, ada supermarket gas yang di pertigaan itu sudah. Belum lagi Indomaret, Alfamart, Alfamart, kosong semua saudara, kosong semua. Saya nggak sampai ke ini, nggak sampai ke Komsen ya, ke Panaga, nggak sampai ke Panaga. Cuma teman saya katanya ada, katanya. Tapi setelah sudah masuk Superindo sama gas yang cukup besar itu sudah nggak ada. Akhirnya saudara lewat di perumahan Asabri. Apa ada warung sayur di situ? Saya tidak ada pajak saudara. Cuman kalau kita mampir, pas ditanya berapa? Yang 2 liter 36.000. Saya bilang masih bersyukur walaupun mahal tapi ada. Tapi jangan sampai 50.000 udah nggak ada lagi. Ini masih bersyukur 36.000 tapi masih ada. Beli saja. Karena itu masa udah mau waktu kurang kita muter-muter. Sebab saya pun alami waktu itu beberapa tahun yang lalu soal gas. Waduh sudah mau ini. Jadi saya bilang ternyata kita kalau mesti ada ganti-gantian. Ya, kalau cuma satu nanti muter-muter pernah waktu itu kan sempat ya. Di daerah ini nggak tahu di daerah lain. Ya. Daerah yang muter-muter sampai ke pom bensin depan di Pangkalan tidak. Muter sudah. Ya. Si kok di belakang semua. Waduh semua. Ternyata sebetulnya di samping rumah ini di 12. Tapi ya waktu itu sudah kosong semua. Di warung-warung kecil, warung-warung besar tidak ada. Nah sudah, hari-hari kita tetap berjaga-jaga. Ayat terakhir sebab kita membaca Injil Matius 25 ayat 12 dan ayat 13. Ini jawaban Tuhan kepada 5 anak daraya yang bodoh tadi. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, ini kepada 5 yang bodoh ya, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Tuhan ingatkan, makanya berjaga-jaga. Kenapa Tuhan tidak kasih tahu Tuhan mau datang kapan? Nanti kalau Tuhan katakan begini, contoh, Tuhan katakan nanti tahun 2025 aku datang. Orang yang mari, tahun ini masih tahun 2022, berpesta-pesta kita, berfoya-foya kita. Nanti tahun 2025 baru kita masuk gereja. Makanya Tuhan kasih tahu. Kenapa? Maksudnya Tuhan supaya dari sekarang tetap kita berjaga-jaga. Sebab kapan-kapan Tuhan bisa datang. Dengan waktu yang Tuhan tidak kasih tahu. Tapi saya mau katakan, bagi orang yang percaya, bagi orang yang berjaga-jaga, tidak mengalami seperti ayat tadi berkata, mengalami kedatangan seperti pencuri. Kenapa? Karena dia tetap siap sedia. Dia berjaga-jaga. Saya sudah kasih contoh tadi. Ya. Ada pencuri sudah niat. Dia pikir nggak didengar sama tuan rumah. Karena itu tuan rumah tetap berjaga-jaga. Jangankan itu pagar yang bunyi. Jangan stang motor yang bunyi, cecak aja di depan. Kenapa? Karena dia berjaga-jaga. Sebab itu, pesan singkat saja hari ini masih sama dengan hari ini, tetap berjaga-jaga. Puji Tuhan, Tuhan berkati firman Tuhan, biar firman Tuhan ini boleh jadi berkat bagi kita semua. Hal